Saat mengalami luka, mungkin Anda akan bertanya bagaimana tahapan terjadinya proses penyembuhan luka, mulai dari awal terjadinya luka sampai luka tersebut menjadi sembuh. Di video ini saya akan jelaskan bagaimana proses penyembuhan luka itu bisa terjadi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Devi Febriani. Saya merupakan seorang perawat kamar bedah. Saat terjadinya luka, baik itu merupakan luka sayatan, luka tusukan, atau mungkin luka yang dilakukan secara sengaja melalui tindakan pembedahan, akan melewati beberapa tahapan penyembuhan luka. Tahapan pertama yang akan dilalui oleh tubuh saat terjadinya luka adalah fase hemostasis, atau bisa juga dikatakan dengan fase pembekuan darah. Pada fase ini, komponen darah yang bernama trombosit akan menempel pada area yang rusak untuk membentuk sumbatan. Dan tubuh kita akan mengeluarkan fibrin untuk mengikat trombosit ini menjadi gumpalan darah untuk melindungi luka dari kontaminasi luar. Fase ini terjadi sesaat setelah terjadinya luka. Kemudian diikuti dengan fase inflamasi. Namanya saja inflamasi, berarti di sini terjadi pembekakan. Tapi bukan pembekakan yang perlu dikhawatirkan. Pada fase ini terjadi perlawanan antara sel darah putih tubuh kita terhadap bakteri dan juga untuk mengeluarkan kotoran-kotoran pada luka. Tujuannya untuk membersihkan bakteri dan juga jaringan mati serta mempersiapkan tempat untuk jaringan baru. Karena pada saat mengalami cedera tentu ada jaringan yang mengalami kerusakan. Pada fase ini kalian akan melihat adanya pembekakan, kemerahan, rasa hangat, dan nyeri pada luka. Tapi kondisi ini tidak perlu dikhawatirkan. Fase ini akan berlangsung setelah 1-6 hari setelah mengalami cedera. Kemudian diikuti dengan fase proliferasi. Fase proliferasi ini juga disebut dengan fase pertumbuhan jaringan baru. Fase ini berlangsung sejak hari keempat hingga hari ke-21. Jadi pada saat fase inflamasi berlangsung di hari yang keempat, akan diikuti juga dengan pertumbuhan jaringan baru. Di fase ini tubuh akan memproduksi pembuluh darah baru dan serat protein yang bernama kolagen untuk membentuk jaringan granulasi yang merah dan lembab. Ya, karena pada saat terjadinya cedera, pembuluh darah akan mengalami kerusakan atau bahkan bisa saja putus. Jadi pada fase ini, tubuh akan membentuk kembali pembuluh darah yang baru, mengganti pembuluh darah yang rusak saat mengalami cedera. Jadi pada fase ini, tepi luka perlahan-lahan akan mengerut untuk menutup celah-celah luka. Setelah menjalani fase proliferasi, tubuh akan melewati tahapan fase yang terlama sampai tahunan, yakni fase maturasi atau remodeling. Pada fase ini terjadi penguatan jaringan baru dan pematangan bekas luka. Tapi kekuatan pada kulit yang mengalami cedera ini akan terjadi secara bertahap. Namun biasanya hanya mencapai 80-90% dari kekuatan kulit normal pada umumnya. Jadi jika mengalami cedera pada suatu area, maka kekuatannya tidak akan sama dengan kulit sebelum mengalami cedera. Lantas kenapa bisa ada yang lama sembuh, ada yang cepat sembuh lukanya? Ini menyangkut dengan beberapa faktor. Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan luka sembuh lebih lambat. Bisa karena kondisi kesehatan pasien itu sendiri. Contohnya,
Jika kalian mengalami diabetes atau mengalami gangguan pembekuan darah, maka bisa memperlambat penyembuhan luka. Bisa karena gaya hidup seperti suka merokok, meminum alkohol, kurang nutrisi, atau juga kurang beristirahat. Bisa juga karena kurangnya perawatan pada luka tersebut. Luka mengalami infeksi atau ada benda asing pada luka itu sendiri. Jadi, jika ingin lukanya cepat sembuh, penting untuk melakukan perawatan luka dengan baik dan mengkonsumsi nutrisi yang baik juga. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.